padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Selasa 7 Januari 2025. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Oliva PRR. Renungan akan bersama saya, Suster Maria Gordiana PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh beraja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar menunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 34 sampai 44. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya,
Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil roti dan 2 ikan, ia mengadah ke langit dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga 2 ikan itu dibagi-baginya kepada mereka, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, setelah mendengarkan bacaan Injil tadi, di mana menggambarkan Yesus yang melihat kerumunan orang banyak yang merasa lapar dan juga merasa lelah. Di situ Yesus memiliki rasa belas kasihan dan memberi makan mereka secara ajaib. Melalui permenungan kita pada hari ini, di mana Yesus mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita dapat meneladani kasih dan belas kasih Yesus dalam menghadapi kebutuhan orang di sekitar kita. Yesus tidak hanya melihat orang banyak, tetapi ia melihat kebutuhan mereka. Ia menyadari kelelahan mereka setelah perjalanan panjang dan kelaparan mereka karena tidak sempat makan. Kita pun dipanggil untuk peka terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Karena seringkali sadar atau tidak sadar, kita sering terburu-buru untuk fokus pada urusan pribadi, sehingga tidak menyadari kesulitan yang dihadapi oleh orang lain. Para sahabat yang terkasih, Yesus tidak acuh terhadap penderitaan orang banyak. Ia tergerak oleh belas kasihan dan ingin membantu mereka. Belas kasihan adalah perasaan empati dan keinginan untuk meringankan penderitaan orang lain. Belas kasih mendorong kita untuk bertindak dan membantu orang yang sangat membutuhkan pertolongan dari kita. Yesus tidak hanya merasa iba, tetapi ia menanggapi kebutuhan orang banyak dengan kasih. Ia memberi makan mereka secara ajaib. Di sini menunjukkan bahwa ia sangat peduli dan ingin memenuhi kebutuhan mereka. Kita pun dapat meneladani kasih Yesus dengan menanggapi kebutuhan orang lain dengan tindakan nyata. Para sahabat yang terkasih, kisah ini juga mengajarkan tentang pentingnya berbagi dan mengasihi. Yesus tidak hanya memberi makan orang banyak, tetapi ia juga mengajarkan para muridnya untuk mengasihi mereka. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat berbagi waktu, tenaga, dan harta benda untuk membantu orang lain yang memang sangat membutuhkan. Untuk itu para sahabat yang terkasih, melalui kisah Injil pada hari ini, Yesus mengajarkan kita untuk peka terhadap kebutuhan orang lain, tergerak oleh belas kasihan dan menanggapi dengan kasih. Karena kita dipanggil untuk menjadi seperti Yesus yang melihat kebutuhan dan menolong dengan penuh kasih. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka. Secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube, doa kekuatanku channel yang sedang sakit, entah apapun itu sakit mereka, mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar
Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan Anda masing-masing, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, pendidikan anak-anak baik di sekolah maupun di bangku kuliah, niat-niat baik untuk setia dan taat kepada Allah, senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak dan para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permohonan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan,
curahan di saat raga terasa lelah. Doa tempat pengharapan, tinggallah dalam doa kami. Oh Tuhan, doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah